selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan kami diri masing-masing. Jadi saya Jawa Mungkas dari NRP 083. Saya Arga Muhammad Rizky Sabdini dari NRP 078. Saya Bagus Naura Susanta, NRP 076. Dan saya Muhammad Alfianto, NRP 064. Oke, jadi di sini untuk langkah yang pertama kita akan mencoba menggosokkan batang akrilik ya, ini akrilik terlebih dahulu. Setelah itu dekatkan batang akrilik pada pendulum elektrostatik. Kita coba amati bareng-bareng hasilnya ya. Oke, dan ternyata ketika kita memanaskan batang akrilik ini dan kita dekatkan pada elektrostatik, ternyata hasilnya tarik menarik. Ya. Oke, dan setelah itu yang kedua, kita yang tadi kan habis coba pakai yang akrilik. Setelah itu kita bakalan menggosok batang yang berbahan PVC, sorry. Kita panaskan dulu. Setelah itu PVC dekatkan pada salah satu pendulum elektrostatik di elektroskop gambar 2. Terus kita amati fenomena yang terjadi. Dan ternyata untuk fenomena yang terjadi ini sama kayak yang akrilik ya teman-teman, itu tarik menarik. Jadi untuk percobaan selanjutnya yaitu gaya aksi antar muatan. Kita membutuhkan dua bahan, yaitu batang PVC dan akrilik. Untuk yang pertama kita menggunakan akrilik. Kita gunakan bagian. Siapa yang bertindak sebagai sampel muatan? Guys, Oji. Narik. Nah, Balik. Ini jadi ya Allah. 3. Jadi antara batang akrilik dan PVC terjadi gaya tarik menarik. Terus selanjutnya yaitu PVC dan PVC. Kita gosok dulu ya guys. Lalu kita dekatkan ke batang PVC yang lain. Jadi gaya yang terjadi yaitu kalau Oke, di sini saya menjelaskan gimana gaya aksi antar muatan antara akrilik dan juga akrilik lagi dan juga PVC. Yang pertama kita akan memberikan bagaimana reaksi antara akrilik dan akrilik. Yang pertama kita masukkan. Jika dirasa cukup atau jika dirasa sudah panas, kita dekatkan. Nah, di sini jika kita teliti, ini akan menghasilkan gaya tolak menolak. Nah, selanjutnya kita menggunakan batang PVC. Apa yang kita gosokkan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan how, yaitu bagaimana pengaruh perbedaan nilai kapasitansi terhadap pola pembagian tegangan dalam rangkaian seling. Nah, semakin besar selisih nilai kapasitansi antara dua kapasitor, semakin tidak merata pembagian tegangannya. Kapasitor dengan nilai lebih kecil akan menerima tegangan lebih besar karena jika berlaku hubungan V sama dengan Q dibagi C. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan, yaitu buat apa hubungan antara medan listrik dan kapasitansi dalam percobaan ini? Nah, kapasitansi bergantung pada kemampuan dielektrik yang menyimpan energi dalam medan listrik. Saat kapasitor diberi tegangan, terbentuk medan listrik di antara dua pelatnya. Semakin besar kapasitansi, semakin besar kemampuan menyimpan muatan untuk beda potensial yang sama. Terima kasih.
Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan 5W1H. Yang pertama yaitu when. Kapan kapasitor berperilaku seperti penghantar? Kapasitor berperilaku seperti penghantar pada saat pertama kali dihubungkan ke sumber. Kapasitor yang belum terisi bertindak seperti hubung singkat sesaat karena beda potensial awalnya mau. Mas? Oke, jadi di sini saya akan menjawab dari salah satu tugas pertanyaan. Dari tugas ini itu yaitu siapa yang menyebabkan terjadinya pembagian tegangan pada rangkaian seri kapasitor? Yaitu muatan listrik yang sama pada setiap kapasitor. Karena muatan sama tetapi kapasitasnya berbeda, maka berdasarkan V sama dengan apa ini? Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang how. Bagaimana pengaruh perbedaan nilai kapasitansi terhadap pola pembagian tegangan dalam rangkaian seri? Jadi semakin besar selisih kapasitansi antara dua kapasitor, semakin tidak merata pembagian tegangannya. Kapasitor dengan nilai lebih kecil akan menerima tegangan lebih besar karena berlaku hubungan K dibagi C.